terlibat banyak dalam hal itu. Cuma ini saya katakan bahwa kombinasi yang demikian mesti kita atur sedemikian rupa sehingga tidak tumpah tindih. Saya dengar bahwa 2008 ini akan terjadi PHK besar-besaran, bisa mencapai 500.000. Iya. Bahkan Januari nanti akan bertambah lagi. Lebih, nah, betul. Bagaimana Bapak mengatasi pengangguran ini yang akan terjadi besar-besaran ini dan yang masih menganggur sebanyak sekitar 50 juta penduduk Indonesia ini? Baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Silakan, Pak. Masalah yang kita hadapi dengan adanya krisis global di Amerika ini, maka dampaknya yang terasa adalah di perkotaan, industri-industri yang bahan bakunya sebagian import terpaksa menyetop. Juga mereka-mereka yang ekspor. Tidak mudah hal ini, tidak mudah. Kita harus menerima fakta ini dengan sebuah kejadian yang demikian. Untuk itu ada 3 langkah mesti dibuat. Yang pertama adalah kita mesti jaga market dalam negeri. Jangan lagi berpikir bahwa ini barang kita impor, beli dari Cina, beli dari Thailand, dari mana. Jangan. Kita katakan industri kita mampu memproduksinya. Untuk itu kita perlakukan suatu kebijakan yang sangat keras agar barang-barang impor dibatasi. Yang kedua adalah bahwa kita harus berikan insentif bagi mereka. Industri-industri yang mengimpor bahan baku dan punya lapangan pekerjaan yang besar diberikan insentif. Memang pemerintah rugi kalau boleh buat. Menjaga jangan sampai PHK yang terjadi makin besar. Yang ketiga adalah kalaupun terpaksa di PHK, maka kita harus cari solusi bagi mereka. Solusi yang paling gampang adalah memberi kesempatan mereka bekerja di pedesaan, kembali untuk pertanian. Maka saya tetap berpendapat bahwa pertanian dan ekonomi pedesaan adalah tempat yang tepat untuk pengembangan ke depan. Baik, kalau begitu, ya pemirsa menerapkan sebuah kebijakan yang sangat ketat dalam membatasi impor untuk ke Indonesia. Itulah solusi yang ditawarkan Fadel Muhammad. Tetaplah bersama kami. The Candidate segera kembali. Provinsi Gorontalo yang merupakan salah satu kota tertua di Sulawesi, kini berkembang sesuai dengan visinya untuk menjadi provinsi inovatif. Membangun Gorontalo yang mandiri, produktif, serta religius. Pembangunan yang terfokus pada pertanian dan kelautan, SDM serta pelayanan publik terintegrasi, membuat Provinsi Gorontalo meraih beberapa penghargaan dari pemerintah pusat untuk menjadikan Gorontalo sebagai provinsi inovatif. Pemirsa, Anda masih menyaksikan The Candidate. Pak Fadel, apa sih contoh keteladanan yang bisa ditiru oleh orang lain dalam hal Anda menjadi gubernur di Gorontalo? Tentunya sulit bagi saya mengatakan apa yang orang mengikuti saya. Tetapi apa yang saya buat selama ini adalah yang pertama, selalu memberikan perhatian kepada rakyat. Apapun kebijakan saya ambil adalah pro rakyat. Misalnya ada kesulitan, langsung rakyat yang saya utamakan perhatiannya. Yang kedua, saya berusaha agar ada komunikasi yang transparan. Saya bikin acara Halo Gubernur, orang bisa SMS saya, di media juga demikian adanya. Komunikasi yang transparan. Perhatian dan komunikasi yang transparan. Nah, kalau untuk di Indonesia saat ini, siapa tokoh nasional yang Anda kagumi, yang Anda bisa belajar banyak dari tokoh itu? Ya, banyak tokoh-tokoh nasional yang saya lihat punya kemampuan, punya pikiran. Tapi berbeda-beda, Mbak Vivi. Ada orang yang saya kagumi dalam pikiran-pikirannya. Mengenai ekonomi, mengenai kenegaraan, mengenai pemerintahan. Ada juga yang saya kagumi dalam politik. Ada juga yang saya kagumi dalam hal-hal yang lain. Jadi memang ada beberapa orang. Memang banyak ya, tidak hanya satu orang ya. Betul. Pak Fadel ya. Tapi kalau keteladanan seperti apa yang Anda lihat dari Presiden kita saat ini, Susilo Bambang Yudhoyono? Banyak hal. Beliau selalu berpikir bagaimana buat sesuatu yang ke depan. Dan kemudian mempunyai pikiran-pikiran untuk rakyat. Dan program-program yang terakhir yang paling bagus yaitu PNP Mandiri. Di mana ketika beliau launching ini, hanya saya gubernur yang hadir ketika itu di Sulawesi Tengah. Jadi ada beberapa hal yang terakhir-terakhir ini cukup bagus. Nah, kalau Ibu Megawati? Ibu Megawati seorang yang saya lihat dan saya kagumi karena berpikirnya sederhana dan semata-mata buat rakyat.
Jadi misalnya ketika saya berbicara mengenai jagung, itu beliau memberikan perhatian yang besar. Bicara mengenai peternakan, bicara yang ini. Jadi berpikir kalau kita pakai bahasa yang umum, sangat sosialis gitu. Sangat kepentingan rakyat menjadi utama bagi beliau, saya lihat. Oke, berarti bersedia kan kalau diminta untuk mendampingi Megawati sebagai Ya, saya cawapres? pikir sampai saat ini belum terpikir bagi saya untuk menjadi wakil presiden atau presiden. Tapi yang pasti saya ingin mengabdi buat bangsa ini. Saya ingin mengabdi buat bangsa. Belum terpikir apakah Anda berani mendeklar sebagai calon presiden atau wakil presiden melalui The Candidate malam ini? Belum saatnya Mbak Vivi. Belum Nanti saatnya. Karena bagaimanapun juga itu ada timingnya. Seperti Mbak Vivi lihat, kalau batu jatuh dari gunung, itu jangan dihentikan, dia akan stop di saat dia menemui lubang. Demikian juga bunga Mbak Vivi. Ketika dia mekar, kita nggak tahu kapan dia mekar. Tepat timingnya. Tunggu waktunya. Oke, baik kalau begitu. Niatnya sudah Anda, tapi tunggu timingnya. Pak Fadel Muhammad, terima kasih telah hadir dalam The Candidate. Ya pemirsa, demikianlah The Candidate untuk malam hari ini. Jangan lupa kami selalu menunggu kritik dan juga saran Anda untuk The Candidate. Kirimkan email ke thecandidate@metrotvnews.com. Saya Fidel Eda Yahya, sampai jumpa.